Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival, renungan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Tanggal 20 April kemarin, ada peristiwa langka terjadi, yaitu gerhana matahari hibrida. Dan ketika peristiwa ini terjadi, satu Mazmur yang terngiang dalam pikiran saya adalah Mazmur 19. Karena itu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Kekasih Tuhan, selama abad 21, yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2100 nanti, akan ada 224 kali terjadi gerhana matahari. Dan 77 diantaranya adalah gerhana matahari sebagian, 72 diantaranya adalah gerhana matahari cincin, 68 diantaranya adalah gerhana matahari total, dan 7 diantaranya adalah gerhana matahari hibrida. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang memiliki dua macam gerhana berbeda, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin yang terjadi dalam satu waktu bersamaan secara berurutan dalam satu kali fenomena. Dan oleh karena itu sangat langka terjadi. Jadi jika kita yang tanggal 20 kemarin bisa menyaksikannya, bersyukurlah, berbahagialah. Tetapi bagi yang belum sempat menyaksikannya, tunggulah untuk tahun 2049 nanti, karena pada saat itulah gerhana matahari hibrida akan melintasi Indonesia kembali. Kekasih Tuhan, kembali dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ada dua fakta tentang kemuliaan Allah dalam alam semesta. Yang pertama, alam semesta tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Allah. Kekasih Tuhan, Isaac Newton, salah seorang ahli fisika yang takut akan Tuhan, memiliki seorang teman ateis yang dalam diskusi ilmiah mereka selalu menolak adanya Allah yang menjadikan alam semesta ini. Suatu waktu sang teman berkunjung ke ruang kerja Newton dan melihat adanya replika solar system yang dibuat oleh Newton, yang jika bagian tengahnya diputar maka replika ini akan bergerak. Ketika temannya melihat benda itu, dia bertanya kepada Newton siapa yang membuatnya. Dan Newton yang saat itu sementara mengerjakan sesuatu yang lain menjawab dengan tak acuh, tidak ada yang membuat. Temannya kembali mengulang pertanyaan dan jawaban yang sama pun tetap diberikan oleh Newton. Tidak ada yang membuatnya. Temannya menjadi marah. Apakah kamu pikir saya bodoh sehingga percaya bahwa benda sebagus ini tidak ada yang membuatnya? Bahwa benda sebagus ini terjadi dengan sendirinya? Siapa yang membuatnya? Katakan kepada saya. Lalu Newton menjawab, bukankah aneh? Saya katakan tidak ada yang membuat mainan replika ini. Kamu menolak untuk percaya. Tetapi ketika kamu melihat alam semesta dengan segala isinya, kamu dengan berani berkata kepada saya kalau itu terjadi dengan sendirinya, kalau itu tidak ada yang membuatnya. Dan saya menolak mempercayai itu. Akhir kisah, temannya yang ateis ini kemudian menjadi orang percaya. Langit di waktu pagi, langit di kala senja, bahkan hembusan angin sepoi atau hempasan angin kencang sekalipun
gumpalan awan pun semuanya menyatakan keberadaan Allah yang membuatnya. Seharusnya manusia ketika melihat alam semesta ini menyadari bahwa ada satu tangan luar biasa karya cipta Allah dalam alam semesta ini. Yang kedua, alam semesta bekerja bukan dengan sendirinya, tetapi sesuai ketetapan Allah. Kata menceritakan, memberitakan, meneruskan, menyampaikan, menunjukkan pada keaktifan alam semesta bekerja secara kontinu, bekerja berkelanjutan, tidak pernah putus. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. John Gill mengatakan pergantian siang dan malam yang konstan dan berkelanjutan yang menyatakan kemuliaan Allah menunjukkan bahwa Dia memiliki pengetahuan dan hikmat yang tak terbatas untuk mengatur dan menetapkan alam semesta ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Lalu apa pelajaran rohani bagi kita? Yang pertama, jangan pernah meragukan kemahakuasaan Allah dalam mengatur kehidupan kita. Kekasih Tuhan, ada lagu rohani, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Kalau Allah mampu mengatur alam semesta ini dengan begitu baik, dengan begitu indah, teratur, tertata, maka seharusnya jangan pernah mempertanyakan pengaturannya atas hidup kita. Yang orang tua belajar mempercayakan pengaturan Allah atas masa depan anak-anak. Para pemuda belajar mempercayakan pengaturan Allah atas masa depan. Yang jomblo-jomblo pun demikian. Jangan pernah meragukan pengaturan Allah atas hidupmu. Yang kedua, mari belajar menikmati hasil karya tangan Allah yang luar biasa dalam alam semesta. Kadangkala saking sepastinya matahari terbit dari timur di pagi hari dan terbenam di barat sore harinya, kita menganggap peristiwa alam yang terjadi di sekeliling kita sebagai sesuatu yang biasa saja. Kadang juga berita yang mereka bawa tanpa suara, tanpa kata, sehingga kita mengabaikan isi yang mereka nyatakan. Ada tangan karya Allah yang luar biasa di balik itu semua. Sudah muncul di koran atau ramai di media sosial, baru kita sadar. Mari belajar menikmati alam semesta dengan segala isinya sebagai karya seni Sang Ilahi. Selamat menikmati kemuliaan Allah dalam alam semesta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk karya agung-Mu atas alam semesta, atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan memimpin kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini ya Bapa, sehingga kehidupan kami boleh berkenan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, mari menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam kehidupan kita. Shalom.